memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Berarti memenuhi panggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Begitulah apa yang dikatakan pengacaranya Dr. Reza Gladys. Untuk yang belum familiar, ini biasanya disebut dengan P19. Apa itu P19? Nah, jadi guys, P19 itu adalah saat dimana jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik karena menurut mereka kemungkinan masih ada kekurangan. Bisa dari keterangan saksi yang dianggap belum cukup, kemudian alat bukti yang belum lengkap atau tidak sinkron, kemudian adanya unsur-unsur pidana yang masih lemah, atau mungkin adanya keraguan terhadap konstruksi pasalnya. Tapi bukan berarti kasusnya batal ya guys, kemungkinan jaksa belum yakin untuk membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Lalu kenapa penyidik harus memenuhi petunjuk dari jaksa tersebut? Karena tanpa itu guys, kasusnya nggak bisa naik ke tahap penuntutan. Penyidik harus melengkapi demi kepentingan pembuktian di persidangan. Ini adalah bentuk check and balance antara penyidik dan jaksa. Dan penting juga untuk dipahami guys, pemanggilan ulang ini menurut saya bisa berarti dua hal. Pertama, kasusnya masih serius, tetapi memang harus dirapikan secara administratif dan formil. Kemudian atau justru mungkin ada keraguan dari jaksa, makanya butuh penguatan agar tidak tumbang di pengadilan. Jadi sekali lagi ya, sebelum bicara siapa menang, siapa kalah, tahapan hukumnya masih belum selesai. Santai dulu guys, kita lihat apakah kasus ini benar-benar kokoh atau justru hanya riuh karena drama. Kalau kalian setuju bahwa publik juga perlu melek hukum, bantu share video ini biar makin banyak yang paham prosedur hukum, bukan cuma narasi viral. Kalau kali pakai kelihatan hasilnya. Ini boleh buat ibu hamil tapi tidak di... Sangat menarik ya guys, satu kali pakai langsung kelihatan hasilnya. Apakah langsung putih? Tapi tunggu dulu nih, kita perlu jeda dulu di sini. Di era digital seperti sekarang ini guys, visual itu sangat powerful banget. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Kalau hasil putih instan yang ditampilkan ternyata dari veneer, bukan dari produk yang sedang diiklankan, itu bukan cuma soal misleading guys, tapi bisa jatuh ke overclaim secara sosial. Loh, kenapa sosial? Jadi guys, karena masyarakat kita tuh masih gampang percaya banget sama apa yang dilihat. Apalagi kalau datang dari figur publik ataupun dokter. Padahal logikanya ya, kalau bisa dapat hasil dalam 30 menit, ngapain orang buang duit jutaan rupiah buat scaling dan perawatan secara klinis? Dan soal aman untuk ibu hamil, menurut saya guys, kalau belum diuji secara spesifik dan nggak ada label aman untuk bumil dari BPOM, seharusnya nggak boleh ada klaim boleh digunakan ya. Meskipun bilangnya tidak dianjurkan, itu ambigu banget nggak sih? Kita nggak sedang menyerang ya guys, kita sedang ngajak berpikir, apakah benar yang kita lihat ataukah cuma sedang dipoles oleh marketing visual. Jangan sampai yang katanya putih justru bikin abu-abu antara jujur dan manipulatif. Nikita Mirzani ini masih asas praduga tak bersalah ya. Maka kalau memang belum cukup dan unsurnya tidak terpenuhi, ya polisi harus membebaskan. Setiap orang yang ditahan, baik statusnya sebagai tersangka atau terdakwa, wajib dikatakan tidak bersalah jika belum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum dibebaskan tentunya diuji, digali, unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah kalau ditolak terus sama kejaksaan, artinya memang NM ini tidak bersalah. Kita adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disitulah akan diuji dalam proses peradilan. Jikalau memang NM tidak terbukti, maka dia akan dibebaskan di situ. Manusia silver, bawang abu-abu, ya sudah cukup untuk apa? Pembohongan publik dalam penjualan. Gue bilangin lu, gigi lu itu di veneer, jadi nggak usah lu bilang 1 kali 24 jam gigi terlihat putih, lalalala lelelele cuah cuy. Lu jual dengan 400 ribuan apa 300 ribuan tuh guys dia jual. Nih gue kasih tahu ke kalian biar kalian pintaran dikit. Kalian pergi ke dental pun ya, gak bisa putih dalam 1 kali 24 jam ya, tidak bisa. Kalau misal mencerahkan iya, itu juga butuh proses. Kalau membersihkan karang-karang gigi iya. Ini aku kasih tahu ke kalian, nih aku tempelin di gigi aku di bawah dan di atas, di bawah dan di atas. Lalu besok pagi gigi kalian terlihat langsung putih. Gak ada.
Gak ada. Kalau ada, gue sendiri pembeli utamanya. Gak perlu gue ke dental setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu kan. Gue stop untuk pembohongan publiknya, stop. Percaya dan tergiring opini, biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap BPOM. Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai mengkaburkan dugaan tindak pidananya ini dengan seolah-olah bahwa produk ini adalah produk berbahaya gitu. Tapi berarti dengan perpanjangan masa penahanannya si NM ini sendiri itu gimana Bang? Menyikapinya Bang? Biar penyidik aja dulu saja. Ya, pada prinsipnya kita hari ini adalah memenuhi panggilan penyidik ya, sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Ya. Jadi kami pikir biarkanlah penyidik itu menentukan apakah nanti ditambahkan tersangka atau tidak. Kami belum tahu seperti itu. Tapi sampai dengan sekarang kami mengetahui hanya 2 tersangka. Betul ya kawan-kawan ya? Dok, tapi penjualan berpengaruh nggak dengan tuduhan-tuduhan jelek seperti itu? Sebenarnya bukan, saya tidak terlalu ke penjualan, tapi saya ke kepercayaan karena saya ada anak, ada keluarga, dan ada customer. Pengancaman dan pemerasan begitu Bang ya, Pak? Iya, Tindak pidana dugaan tidak pidana, tidak pemerasan, dan kemudian dengan persangkaan pasal 7B ya, ayat 2 seperti itu. Jadi begini kawan-kawan, terhadap produk klien kami, saya sudah berulang sampaikan melalui kesempatan yang lain ya, bahwa produk klien kami tidak ada bermasalah, ya, tidak ada bermasalah. Karena 1 bulan yang lalu, klien kami juga sudah diminta keterangan terhadap produk yang dituduhkan kepadanya. Ya, secara ketentuan, secara norma-norma peraturan BPOM sudah kita sampaikan kepada penyidik dokumen-dokumen, dan ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan kalau ada pun pihak lain yang merasa kurang puas, silakan laporkan. Jadi jangan ngebacotnya di media sosial gitu. Jadi sudah kita sampaikan kepada penyidik semua dokumen kita bahwa produk klien kita ini tidak ada persoalan. Ya seperti itu. Tapi akan Jujur sih asli ini benar-benar menarik untuk kita bahas ya. Di video ini Doktip mengatakan bahwasanya dirinya ya dituding meminta ingin bertemu dengan Ketua P Banten. Ya seperti itu. Lalu di video yang Doktip mengatakan narasi tersebut ya, Fitri Sahuteru pun berkomentar dengan mengatakan seperti ini. Dokter Sinting, justru kau yang harus saya tanya. Kenapa mau ketemu Ketua PP Banten? Ngaduin saya? Tanda tanya. Enak nggak akhirnya di blok? Urusan kau, apa mau ngaduin saya? Tanda tanya. Saya nggak peduli sama review-review kau yang diduga modus untuk memeras. Stres ya kau? Coba fokus dulu TSK kau di Medan atas laporan Dr. Andreas Tungkir. Ini modern manusia yang seperti ini sesekali harus dijawab. Jujur sih asli ini benar-benar menarik untuk kita ketahui siapa yang berbohong dan siapa yang benar ya. Di satu sisi Doktip mengatakan bahwasanya dirinya lah yang dituding untuk bertemu, meminta bertemu dengan Ketua PP Pancasila. Dan di sisi yang lain Fitri Sahuteru malah bertanya mengapa Doktip ini ingin bertemu dengan Ketua PP Banten. Kalau saya sih lebih percaya ke siapa ya? Ya, kalau saya sih lebih percaya ke Fitri Sahuteru sih. Kalau kalian percaya kemana? Tulis di kolom komentar.